Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah sehat ya. Baik, kita awali dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke pembelajaran 2 dan 3, subtema 2 tema 7 ya. Kita baca dulu surat Al-Infitor ya. Oke, kita baca dulu dari ayat 1 ya, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Oke, sampai ayat 8 dulu ya. Silahkan diulang-ulang nanti biar segera hafal ya. Jadi kemarin sampai ayat 7, hari ini ayat 8 yang diulang ya. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Nah, seperti itu diulang terus nanti biar hafal ya. Baik, kita ke buku paket, silahkan disiapkan anak-anak buku paketnya. Hari ini kita sampai ke pembelajaran 2 ya. Halaman 10 ya. Baik, biar dimulai ya. Benda hidup atau makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup. Benda hidup mempunyai ciri khusus. Perhatikan gambar Bella dan kursi di bawah. Bella adalah benda hidup. Kursi adalah benda tidak hidup. Apa perbedaan benda hidup dan benda mati? Nah, kita perhatikan gambarnya. Ini gambar Bella dan kursi ya. Bella butuh makan. Ya, sama dengan anak-anak. Bella manusia ya, anak juga ya. Jadi Bella juga butuh makan. Nah, kalau kursi tidak butuh makan. Ya, jadi ada perbedaan tadi ya. Kalau benda hidup itu butuh makan. Benda tidak hidup tidak butuh makan. Perbedaan pertama. Yang kedua, Bella dapat bergerak sendiri. Kursi tidak dapat bergerak. Nah, perbedaan yang kedua adalah kalau benda hidup itu bisa bergerak sendiri. Ya, seperti anak-anak bisa berlari, bisa berjalan. Nah, itu adalah bergerak sendiri ya. Sementara kursi atau benda tidak hidup tadi itu tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kursi bergerak, itu pasti ada yang menggerakkan. Ada yang didorong, ada yang diangkat. Nah, itu bergerak karena digerakkan oleh orang lain. Jadi tidak bisa bergerak sendiri. Nah, sekarang kita ke bawah ya. Ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, ini ada gambar kuda ya. Apakah kuda butuh makan? Ya, kuda butuh makan ya. Makannya apa?
rumput ya. Apakah kuda dapat bergerak? Iya, kuda dapat bergerak, dapat berlari ya. Apakah kuda makhluk hidup? Nah, karena dia butuh makan dan bisa bergerak sendiri, sehingga kuda kita golongkan termasuk makhluk hidup. Gitu ya. Baik, sekarang kita ke halaman 11. Nah, perhatikan di sini ya, ada gambar taman ya. Nah, ya, ini yang kita fokuskan tamannya ya, bukan tanamannya ya. Apakah taman butuh makan? Pernah anak-anak lihat taman makan? Tidak ya. Apakah taman dapat bergerak? Apakah tamannya bisa bergerak sendiri, bisa pindah sendiri? Tidak. Nah, apakah taman benda hidup? Karena dia tidak butuh makan, dia tidak bisa bergerak. Jadi, taman bukan benda hidup ya, bukan benda hidup. Gambar kedua, ini gambar tas ya. Apakah tas butuh makan? Tidak. Apakah tas dapat bergerak? Iya, dapat bergerak sendiri? Tidak. Kalau bergeraknya bareng anak-anak ya, biasanya kalau berangkat sekolah bisa bergerak dari rumah ke sekolah, tapi bergeraknya karena digendong oleh anak-anak ya. Jadi tidak bisa bergerak sendiri. Nah, apakah tas benda hidup? Dia tidak butuh makan dan tidak bisa bergerak sendiri, berarti dia bukan benda hidup. Gambar ketiga, gambar pohon ya, pohon pisang. Nah, apakah pohon butuh makan? Ya, makanan pohon beda dengan makanan kita ya. Nah, anak-anak kalau punya tanaman, punya pohon, itu harus disiram. Kalau perlu diberi pupuk. Nah, itu adalah makanan pohon. Ya, jadi dia juga butuh makan. Tapi makannya bukan nasi seperti kita ya. Nah, berarti jawabannya iya ya. Pohon juga butuh makan. Nah, apakah pohon dapat bergerak? Nah, anak-anak bisa lihat ya, kalau pohon itu bisa bergerak ya, bisa bergerak. Biasanya gerak pohon itu mengikuti arah matahari ya. Nanti bisa dibuktikan anak kalau kita menanam kecambah yang dikapas itu, nanti dia akan cenderung ke datangnya arah sinar matahari ya. Jadi pohon juga bergerak, tapi geraknya beda dengan gerak kita ya, tidak bisa berpindah tempat ya. Apakah pohon benda hidup? Ya, karena dia butuh makan dan juga bergerak, dia digolongkan menjadi benda hidup. Gambar keempat, manusia ya. Apakah manusia butuh makan? Iya, tiap hari kita makan ya. Apakah manusia dapat bergerak? Ya, manusia punya kaki, bisa jalan, bisa berlari, bisa berpindah tempat. Dia berarti bisa bergerak. Apakah manusia benda hidup? Ya, karena dia butuh makan, dia bergerak, sehingga kita golongkan menjadi benda hidup. Kita lanjut ke halaman 12. Beri tanda centang untuk ciri-ciri benda hidup. Beri tanda silang untuk ciri-ciri benda tidak hidup. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Ya, kita centang karena ini adalah ciri dari benda hidup. Membutuhkan air. Nah, anak-anak tiap hari minum ya. Pohon juga butuh minum, hewan juga butuh minum. Berarti kita centang ya. Membutuhkan makan. Ya, kita centang. Tidak dapat bergerak. Nah, itu merupakan ciri benda tidak hidup. Berarti kita silang. Tidak perlu diberi makan. Ya, kita silang. Dapat tumbuh besar. Ya, dari anak-anak, dari bayi, kemudian sekarang udah kelas 1, besok akan tumbuh terus jadi dewasa ya. Sama juga seperti pohon, awalnya kecil, agak besar, jadi besar gitu ya. Berarti kita centang. Bernafas ya, tiap hari kita harus bernafas. Kita centang juga. Nah, jadi di sini bisa
Dilihat ya, kalau ciri-ciri benda hidup itu ada beberapa ya. Bergerak, dapat bergerak sendiri, membutuhkan air, membutuhkan makan, dapat tumbuh besar, dan bernafas. Ada 5 ciri yang di sini ya. Nah, sekarang kita perhatikan pemakaian kata dan pada kalimat berikut. Ini ada gambar kucing. Kucing dapat berlari. Kucing dapat berjalan. Dua kalimat dapat digabungkan menggunakan kata dan. Nah, setelah digabung, tadi ada 2 kalimat ya, kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan. Kemudian kita gabung menjadi 1 kalimat, kucing dapat berlari dan berjalan. Jadi yang sama kita jadikan satu ya, kucing dapatnya kita jadikan satu dengan diganti tadi ada kata dan ya, untuk menggabungkan 2 kalimat. Nah, kita pelajari lebih lanjut di halaman 13 ada latihannya ya. Nah, gabungkan 2 kalimat berikut memakai kata dan. Nah, perhatikan ya, nomor 1, ibu memotong bawang, ibu memotong cabai. Nah, ibu memotongnya sama, berarti kita jadikan satu, ibu memotong, tadi yang dipotong bawang dan cabai. Ini dannya Buya dikasih warna biru ya. Ibu memotong bawang dan cabai. Kemudian nomor 2, Bella mencuci kentang. Bella mencuci ikan. Nah, Bella mencucinya sama, berarti kita jadikan satu. Bella mencuci kentang dan ikan. Nomor 3, ayah bangun pagi hari. Ibu bangun pagi hari. Nah, ini yang sama di belakang ya, bangun pagi harinya sama. Nah, kita gabung yang ayah dan ibu. Ayah dan ibu bangun pagi hari. Nomor 4, Sita sarapan setiap pagi. Pian sarapan setiap pagi. Nah, kita gabung menjadi Sita dan Pian sarapan setiap pagi. Nah, begitu ya, silahkan ditulis nanti di buku paketnya anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya, gerak hewan tidak sama. Kamu telah mempelajari berbagai macam gerak hewan. Nah, ini ada 3 gambar ya. Ikan bergerak. Nah, geraknya ikan bagaimana? Ya, berenang, dia berenang. Kemudian ini kelinci. Kelinci bergerak dengan kaki, dia melompat ya. Nah, ular bergerak dengan perutnya ya. Jadi ini namanya gerak ular itu melata ya. Kita lanjut ya. Oke, nah carilah 5 macam hewan dengan gerak yang berbeda. Tulislah pada tabel berikut ini. Nah, di sini Bu Yani contohkan 5 hewan dan cara bergeraknya ya. Anak-anak boleh sama, boleh mencari hewan yang lain ya. Ada Bu Yani contohkan sapi, cicak, paus, burung, katak ya. Anak-anak boleh nyari yang lainnya juga ya. Kemudian yang bawah, manusia adalah benda hidup, biasa disebut makhluk hidup. Kursi adalah benda mati, biasa disebut benda tak hidup. Sebutkan ciri-ciri manusia sebagai benda hidup dan kursi sebagai benda tak hidup yang kamu ketahui. Nah, sama seperti tadi ya, yang sudah kita pelajari tadi. Di sini dituliskan ciri manusia apa saja. Ya, butuh makan, bernafas, bergerak, tumbuh besar. Nah, ciri kursi atau benda tidak hidup, tidak butuh makan, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak tumbuh besar. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan di halaman ini PJOK ya. Insya Allah nanti dijelaskan sama Bu Salma ya. Dua halaman ini PJOK. Ini ya tentang berlari ya. Kita lanjutkan pembelajaran 3 ya. Nah, di sini amatilah gambar simbol-simbol Pancasila berikut. Ini ada 5 gambar. Ada gambar kepala banteng, pohon beringin, rantai, padi dan kapas, dan
bintang. Sebutkan lalu gambarlah simbol keempat Pancasila. Jadi nanti yang lambang sila keempat silahkan digambar di sini. Kalau sudah selesai silahkan difoto dan diupload di Google Classroom ya. Jadi digambar di kotak sini, kemudian kalau sudah selesai difoto dan diupload di Google Classroom ya. Jadi untuk hari ini tugas yang diupload adalah halaman 17, yaitu menggambar lambang sila keempat. Baik, kita lanjutkan ke halaman 18 ya. Nah, yang ini salinlah sila keempat Pancasila berikut seperti contoh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Insya Allah nanti akan Bu Yani susulkan foto yang ini ya. Nanti bisa anak-anak salin. Kita lanjut yang bawah ya. Banteng termasuk binatang. Banteng ciptaan Tuhan. Banteng merupakan benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makan. Nah, bagaimana banteng bergerak? Banteng bergerak dengan cara berjalan ya, dengan kaki, 4 kaki ya. Apa makanan banteng? Nah, makanan banteng itu adalah rumput ya. Oke, kita lanjutkan. Manusia membutuhkan makanan. Contoh makanan adalah buah-buahan. Perhatikan keterangan berikut. Buatlah garis yang menghubungkan gambar dengan buah kesukaan masing-masing anak. Nah, di sini ada bacaan. Kita hubungkan nanti yang nama anak dengan buah kesukaannya. Bella suka buah pepaya. Nah, ini Bella, kita cari buah pepayanya di sini. Ya, kita hubungkan dengan garis. Nah, selanjutnya kita cari Davi. Davi suka buah mangga. Nah, Davi yang mana Davi? Oke, nomor 3 ya, Davi ya. Kita hubungkan dengan buah mangga. Mangganya ada di sini ya. Davi kita hubungkan dengan mangga. Ya, nanti anak-anak silahkan pakai penggaris ya, biar rapi. Kemudian Gilang suka buah jambu. Gilang suka buah jambu. Jambunya di mana? Oh, ini ya. Kita hubungkan Gilang dengan buah kesukaannya adalah jambu. Selanjutnya, Badi suka buah semangka. Nah, Badi mana Badi? Badi suka buah semangka. Ini semangka. Oke. Mona suka buah belimbing. Mona suka buah belimbing. Oh, Mona di sini kita hubungkan dengan belimbing. Lani suka buah apel. Nah, Lani suka buah apel. Apelnya di bawah. Oke, ya. Pakai penggaris ya anak-anak ya. Oh, ini Bu Yani nggak bisa lurus karena pakai mouse-nya susah. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Nah, ini. Berilah tanda centang yang menunjukkan makanan bergizi. Beri tanda silang yang tidak menunjukkan makanan bergizi. Nah, dia sarapan pagi dengan roti selai nanas. Ya, itu bergizi, kita centang. Nah, ya, gemar sayur bayam. Bergizi ya, kita centang. Madrim sering makan permen karet. Nah, permen karet itu tidak bergizi, kita silang. Nah, anak-anak juga tidak boleh banyak makan permen karet ya. Wahyu minum segelas susu segar. Sehat, kita centang. Ijul gemar makan buah-buahan. Ya, kita centang ya. Salin cerita berikut dengan huruf tegak bersambung ya. Ini nanti insya Allah Bu Yani susulkan gambarnya ya. Oke, kita lewati yang ini. Terus kita ke matematika halaman 21. Nah, ini kita menghitung sekaligus menulis lambang bilangan dan memisah antara puluhan dan satuannya. Ini ada pisang. Satu ini ya. Satu lirang ini namanya ya. Ini ada 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 60, ada satuannya 2. Banyak pisang, ada 62 buah. 62 ditulis. Nah, ini nama bilangan ya. Yang pakai huruf ini adalah nama bilangan 62.
Itu nama bilangannya. Jadi kalau anak-anak menyebutkan nggak boleh ya 62, salah. Tapi harusnya 62. Nah, 62 ini lambangnya, itu kita bisa pisah menjadi 60-an. Ini 6 ya. Dan ditambah 2 satuan. 2 yang dipisah di sini yang tidak dalam kelompok. Nah, kemudian yang gambar anggur, ini yang berkelompok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puluhannya ada 8, 80-an ditambah satuannya ada 4 ya, 4 satuan. Banyak anggur ada 84 buah. 84 ditulis 84. 84 sama dengan 80-an ditambah 4 satuan. Gambar ketiga, gambar jambu. Kita hitung ya. Satu dompol ini ada 10 ya. Banyak jambu ada 94 buah. 94 ditulis 94. 94 sama dengan 90-an ditambah 4 satuan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini juga dihitung dan dicari lambang bilangan dan puluhan dan satuannya ya. Kelompokkan menjadi puluhan dan satuan lalu pasangkanlah. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 ya. Berarti 1 puluhan dan 1 satuan. Mana ya? Ini ya. Nah, ini kita tarik. Oh, maaf. Penanya belum aktif. Ini kita tarik. Di sini. Kemudian yang 11. Nah, begini. Kemudian bolanya kita hitung ada berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 berarti 1 puluhan dan 8 satuan. Nah, di sini ya. Ini di sini 18-nya mana? 18. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya, anak-anak ya. Nanti dilanjutkan sendiri ya untuk yang gambar yang lainnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mengurutkan ya. Urutkan bilangan berikut dari terkecil. Oke, dari yang kita cari yang terkecil. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Kelompok yang kedua 76, 77, 78, 79, 80, 81. Kelompok ketiga 93, 94, 95, 96, 97, 98. Nah, kemudian yang kedua, ini isilah kotak-kotak berikut. 16 terletak tepat sesudah. Nah, 16 itu sesudah angka berapa? Nah, 15 ya. 63 terletak tepat sebelum, sebelum 60, sebelum berapa? 63 itu sebelum 64. 53 terletak di antara 52 dan 54 ada angka berapa? 53. 33 terletak di antara, 33 itu di antara 32 dan 34. 89 terletak di antara 88 dan 90. 18 terletak di antara 17 dan 19. 47 terletak tepat sesudah, ya 47 itu sesudah 46. 24 terletak tepat sebelum 25. 76 terletak tepat sebelum 77. 92 terletak tepat sebelum 93. Baik. Oke, sampai ini ya, sampai halaman 23. Ya, nanti dikerjakan di rumah bersama ayah atau bunda atau kakak di rumah. Dikerjakan semua. Kemudian nanti yang diupload tadi ya. Jangan lupa yang diupload hari ini adalah halaman ini ya, halaman 17 ya, menggambar lambang sila keempat ya, kepala banteng ya. Oke, anak-anak,
Untuk hari ini Bu Yani cukup sekian ya. Pesannya Bu Yani, jangan lupa ya, tetap ya tiap hari Bu Yani berpesan, tidak bosan-bosannya ya kita Bu Yani pesankan untuk menjaga sholat 5 waktu ya, dan jaga kesehatan ya. Baik, tetap semangat belajar ya anak-anak soleh dan solehah ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bu Yani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.